Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 2310111070, kelas IK 23B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma Friese-Kamm and First-Servers. Yang pertama itu pengertian algoritma Friese-Kamm and First-Servers. Friese-Kamm and First-Servers adalah algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi yang mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan. Proses yang tiba lebih awal akan dilayani terlebih dahulu menggunakan antrean pivot first in, first out. Friese-Kamm and First-Servers merupakan algoritma yang sederhana dan mudah diimplementasikan, yaitu cara kerja algoritma Friese-Kamm and First-Servers. Yang pertama itu proses antrian berdasarkan waktu kedatangan, yaitu semua proses disusun dalam urutan kedatangan. Yang kedua itu dieksekusi secara berurutan. Proses pertama dalam antrian akan dikerjakan hingga selesai tanpa interupsi. Yang ketiga, tidak ada primitif. Ketika satu proses sedang dieksekusi, proses lain harus menunggu hingga proses saat itu selesai. Yang keempat, mengulangi untuk proses berikutnya, yaitu setelah salah satu proses selesai, proses selanjutnya akan dijalankan lagi. Selanjutnya itu kelebihan Friese-Kamm and First-Servers. Pertama, sederhana. Friese-Kamm and First-Servers adalah algoritma penjadwalan yang paling mudah dipahami dan diimplementasikan menggunakan antrean pivot, yaitu first in and first out, untuk mengeksekusi proses sesuai urutan kedatangan. Yang kedua, non-primitive. Proses yang sedang dieksekusi tidak dapat diinterupsi yang membuatnya mudah untuk diprediksi dalam hal waktu eksekusi. Yang ketiga, efektif untuk beban kerja ringan. Dalam situasi di mana semua proses memiliki waktu eksekusi yang relatif sama, Friese-Kamm and First-Servers dapat memberikan kinerja yang baik dengan waktu tunggu yang lebih rendah. Materi berikutnya itu kekurangan Friese-Kamm and First-Servers. Yang pertama, waktu tunggu yang tinggi. Proses yang memiliki waktu eksekusi lama dapat menyebabkan proses lain menunggu lebih lama sehingga waktu tunggu rata-rata. Yang kedua, compound effect. Proses kecil yang datang setelah proses besar harus menunggu lama, mengakibatkan efisiensi dalam pengguna CPU. Yang ketiga, tidak primitif. Proses yang sedang dieksekusi tidak dapat dihentikan, sehingga jika ada proses yang lebih penting, algoritma ini tidak dapat menanganinya dengan baik. Langsung saja kita ke contoh algoritma Friese-Kamm and First-Servers. Yang perlu kita cari itu pertama-tama itu completed time-nya. Kan sudah ada arrival time-nya itu 0, 1, 2, 3 dan rust time-nya itu 5, 8, 5, 10. Jadi kita di sini mencari completed time-nya terlebih dahulu sebelum kita mencari total arrival time dan waiting time. Oke, sekarang kita mencari completion time-nya. Untuk mencari completion time-nya, kita menggunakan burst time. Itu dengan menggunakan gain chart, yaitu 0 tambah 5 sama dengan 5. Ini adalah P1-nya. Selanjutnya, itu 5 tambah 8 sama dengan 13. Jadi P2-nya itu 13. Selanjutnya itu P3. 13 tambah 5 sama dengan 18. Jadi P3-nya itu 18. Selanjutnya P4. 18 tambah 10 sama dengan 28. Jadi completion time-nya adalah 5, 13, 18, dan 28. Selanjutnya itu kita mencari true error time-nya. Jadi untuk mencari true error time-nya kita
arrival time dikurang completion time. Langsung saja, 0 kurang 5 sama dengan 5. Jadi P1-nya itu 5. Selanjutnya, 1 kurang 13 sama dengan 12. Jadi P2-nya itu 12. 2 kurang 18 sama dengan 16. Jadi P3-nya itu 16. Lanjut, 3 kurang 28 sama dengan 25. Jadi P4-nya itu 25. Oke, sekarang kita cari waiting time-nya. Untuk mencari waiting time-nya, kita hitung itu true or time-nya kurang burst time. 5 kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya itu 12 kurang 8 sama dengan 4. Jadi P2-nya itu 4. Selanjutnya 16 kurang 5 sama dengan 11. Jadi P3-nya itu 11. Terakhir itu 25 kurang 10 sama dengan 15. Jadi P4-nya itu 15. Baik, inilah hasilnya. Sekarang kita menjumlahkan true or time, keseluruhan true or time. Itu 5 tambah 12 sama dengan 17. 17 tambah 16 sama dengan 13. 33. 33 tambah 25 sama dengan 58. Jadi di sini totalnya 58 dan rata-ratanya itu 14,5. Inilah hasil dari true or time. Dan selanjutnya itu waiting time. Kita menjumlahkan juga keseluruhan waiting time, yaitu 0 tambah 4, 4. 4 tambah 11 itu 15. 15 tambah 15 sama dengan 30. Jadi totalnya di sini 30. Baik, nilai rata-ratanya itu 7,5. Jadi 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Baik, inilah hasil dari algoritma pros come and first server. Sekian dari contoh materi saya. Terima kasih.